Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan nama anggota kami. Saya Muhammad Abdi Faris Arifat Yasmi dengan NPM H1A025035. Saya Caca Raimpian Kasari dengan NPM H1A025031. Saya Zain Rashid Aulia dan NPM H1A025033. Saya Fadila Zakia dengan NPM H1A025032. Saya Muhammad Isril Nalabersi dengan NPM H1A025034. Sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ke dalam dunia kedokteran. Kasus pasien yang hanya ingin melahirkan dengan dokter perempuan itu dapat dianalisis dari perspektif beberapa sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menekankan pada keyakinan dan praktik keagamaan. Dalam konteks medis, ini berkaitan dengan prinsip otonomi pasien, yaitu hak dalam menentukan pilihan perawatannya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Beberapa agama seperti Islam memiliki batasan aurat dan interaksi antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Oleh karena itu, pasien dapat memilih dokter yang memiliki gender yang sama demi menjaga batasan-batasan ini. Dalam hal ini, permintaan pasien harus dihormati selama tidak membahayakan nyawa dan keselamatan pasien. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua yang bermaksud kita harus memperlakukan adil setiap manusia tanpa membeda-bedakan dan melakukan dengan beradab. Apabila kejadiannya di rumah sakit, kita harus menghargai pasien apapun itu tanpa membeda-bedakan ras dan etnis ataupun agama, kepercayaan, dan lain-lain. Selain itu, kita juga harus bersikap tidak mendiskriminasi. Seperti salah satu contoh, ada seorang ibu hamil yang ingin dirawat dengan dokter perempuan. Nah, kita sebagai dokter ataupun perawat harus menghargai keputusan dan alasan dari ibu hamil tersebut. Kita tidak boleh mencap bahwa ibu ini, seperti itu. Kita harus menghargai, dan kita sebagai tenaga medis harus mengusahakan dengan sepenuh dan semampu kita untuk mengusahakan keinginan dari ibu tersebut untuk dirawat oleh dokter perempuan. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pada persatuan dan kesatuan bangsa, di mana keberagaman ataupun perbedaan tidak boleh menjadi sumber dari perpecahan. Meskipun ini merupakan masalah individual, namun ia dapat memicu keberagaman di antara masyarakat. Nah, kita sebagai tenaga medis atau profesional medis, kita itu harus bisa menyikapi dan juga memahami tentang keberagaman ini. Untuk penerapan sila ketiga ini dalam dunia kedokteran, yaitu kita itu harus bisa beradaptasi dan juga memberikan pelayanan dengan kualitas yang terbaik tanpa mengurangi kenyamanan dan juga keamanan medis. Sila keempat berfokus pada pengambilan keputusan melalui musyawarah. Dalam dunia medis tercermin dalam komunikasi yang terbuka dan musyawarah antara dokter, pasien, keluarga, dan juga tenaga medis. Sebelum melakukan penanganan, sangatlah penting jika melakukan diskusi tentang apa saja pilihan-pilihan yang tersedia dan apa saja risiko-risikonya. Dan dalam kasus ini, tenaga medis harus menjelaskan kepada keluarga pasien tentang ketersediaan dokter, dan seandainya jika pasien tetap saja menolak penanganan dari dokter laki-laki, misalnya jika dokter perempuan tidak ada atau tidak tersedia dalam rumah sakit tersebut seperti yang dijelaskan dalam kasus ini, maka tenaga medis harus mencari jalan keluar yang disepakati oleh bersama antara pasien dan juga tenaga medis. Hal ini atau pendekatan ini dilakukan agar keputusan yang diambil adalah hasil dari keputusan bersama dan melalui pertimbangan yang bijaksana, dan agar tidak mengambil keputusan dari salah satu pihak. Dan ini merupakan pencerminan dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan pencerminannya terhadap dunia kedokteran.
Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan keadilan bagi setiap manusia dalam mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Dalam proses medis, setiap pasien berhak mendapatkan fasilitas layanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Sebagai contoh, jika suatu rumah sakit tidak dapat memberikan fasilitas layanan kesehatan yang memadai, maka mereka harus memindahkan pasien tersebut ke fasilitas lain yang dapat mengakomodasi kebutuhan pasien tersebut. Hal ini sejalan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memastikan setiap orang berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang berkualitas tanpa memandang suku, agama, ras.